Halo sahabat tani, ketemu lagi di channel kami, di channel Taniku Indonesia ya. Kali ini kami akan mengulas bagaimanakah hasilnya apabila pupuk MKP ini dicampur dengan fungisida Amistartop. Maka terlebih dahulu sebelum mengulas pencampuran antara pupuk MKP dan fungisida Amistartop, terlebih dahulu kita harus mengetahui isi kandungan masing-masing ya dari pupuk MKP tersebut dan kandungan Amistartop tersebut. Nah, yang pertama kita perlu mengetahui isi kandungan dari pupuk MKP Pak Tani. Nah, kita lihat di bagian belakangnya ya. Nah, ini pupuk MKP kandungan ini udah sobek ya. Ini kandungannya adalah yang pertama adalah fosfat 52% dan yang kedua adalah kalium, kandungannya sebanyak 34%. Nah, kandungan kalium ini cukup tinggi ya, sebanyak 34%. Nah, apa sih kan yang dimaksud dengan fosfat yang mengandung 52%? Ini cukup besar juga ya fosfatnya. Nah, yang dimaksud dengan fosfat ini fungsinya adalah untuk memperbanyak akar pada sebuah tanaman agar menjadi kokoh. Nah, kandungan yang kedua adalah kalium sebanyak 30%. Nah, yang fungsi dari kalium tersebut itu adalah agar buah atau biji itu bisa berbuah dengan maksimal, yang artinya tidak ada yang asa ya, tidak ada yang asa. Jadi buahnya itu berbobot. Nah, itu adalah fungsi dari fosfat dan kalium. Jadi pupuk MKP itu mengandung fosfat dan kalium. Nah, setelah kita mengetahui fungsi dari pupuk MKP tersebut, beralih kepada fungisida Amistartop. Nah, fungisida Amistartop ini mengandung dua bahan aktif. Yang pertama adalah azoxystrobin 200 gram dan yang kedua adalah difenoconazole sebanyak 125 gram. Nah, fungsi dari Amistartop ini di sini penjelasannya hanyalah singkat sekali ya. Apakah perlu dibaca? Mungkin perlu dibaca. Ini adalah fungisida sistemik yang bersifat protektif, kuratif, dan preventif, berbentuk paketan suspensi berwarna kuning muda untuk mengendalikan penyakit pada tanaman bawang merah, buah naga, cabai, jagung, jarak pembibitan, jeruk, kacang tanah, kakao, karet, kedelai, kelapa sawit, pembibitan kentang, kopi, krisan, kubis, mangga, melon, padang, rumput glove, padi, tembakau, dan tomat. Tapi di sini tidak dijelaskan fungsinya untuk mencegah penyakit apa ya. Nah, fungsi dari fungisida ini ya, dari fungisida Amistartop ini adalah fungsinya bisa mencegah dari penyakit jamur, seperti contohnya bercak daun atau busuk buah. Biasanya itu yang sering terjadi pada musim hujan ya. Kalau musim kemarau karena cuaca panas, jadi penyakit jamur itu jarang muncul, seperti patah leher atau busuk batang. Nah, kalau menggunakan fungisida Amistartop secara rutin, insya Allah jauh dari penyakit tersebut. Nah, kalau sudah tahu dari fungsi Amistartop, nah biasanya ada tambahan ini dari fungisida Amistartop ini, biasanya ada zat ZPT, artinya zat pengatur tumbuh ya. Yang ini tidak ada dalam kemasan ini, tidak ada zat pengatur tumbuhnya. Jadi saya sarankan kalau membeli Amistartop itu yang ada ZPT-nya, agar pertumbuhan tanaman kita bisa tumbuh secara maksimal. Karena ZPT itu sangatlah juga penting
untuk pertumbuhan tanaman agar lebih cepat tumbuh dan bisa diantisipasi dengan fungisida yang ada kandungan di dalam Amistartop tersebut. Apabila pertumbuhan cepat berkembang, biasanya itu rawan terhadap penyakit ya. Maka apabila ada gejala penyakit jamur atau patah leher, maka pengendalian yang pertama adalah harus menyemprotkan fungisida secara rutin. Nah, bagaimana apabila kita langsung mencampur fungisida Amistartop ini dengan pupuk MKP? Menurut saya itu sangatlah bagus sekali, karena pupuk MKP dengan fungisida itu mempunyai fungsi masing-masing. Maka pupuk MKP untuk memperbanyak akar agar tanaman kokoh dan bisa memaksimalkan buah, maka fungsi dari Amistartop ini agar tanaman kita jauh dari penyakit jamur, contohnya seperti patah leher, busuk batang atau cacar daun dan semacamnya ya, dari segala penyakit jamur. Menurut saya itu sangatlah bagus sekali dengan sesuai dosis anjuran masing-masing. Nah, mungkin cuma ini penjelasan dari kami tentang pencampuran pupuk MKP dan fungisida Amistartop. Semoga bermanfaat bagi para petani yang lain, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng agar bisa mengikuti video-video terbaru dari kami ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.